Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isani Saifuddin dari MTSN Negeri 9 Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adalah mahasiswa dari Unbahas, Universitas Wahid Hasim Semarang. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi kelas 9 dengan tema Wali Songo dan penyebaran Islam di Indonesia. Mari kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Gimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah. Istimewa. Bagus, maksudnya apa? Wong mosok ora ketemu ora salam. Nah itu, ya. Berarti kondisi kalian baik-baik. Nah, sebelum materi kita mulai, berarti apa? Saya akan absen dulu. MTS Negeri 9, Matmenzi. Jaya. Matmenzi. Jaya. Sekali lagi Matmenzi. Jaya. Istimewa. Yang akan kami sampaikan atau saya sampaikan itu adalah materi sejarah kebudayaan Islam. Boleh dilihat di bagian di depan walaupun diapet. Sekarang kelihatan. Nah, itu apa? Sejarah kebudayaan Islam. Nah, sejarah kebudayaan Islam itu intinya apa? Menerangkan apa? Nah, nanti kita bicara masalah Wali Songo. Berarti nanti yang saya omongkan adalah tentang Wali Songo. Nah, berarti apa? Setelah kita dengar itu, malah kita tirukan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 14 hingga ke 16. Nah, sebelum saya lanjutkan, wali ini artinya apa? Nah, Wali Songo. Wali artinya apa? Apa? Ada yang tahu wali? Ada yang tahu? Wali. Wali itu adalah utusan. Nah, Songo apa? Yang berarti utusan Junai Songo atau utusan dari Allah atau orang yang ditunjuk oleh Allah yang memiliki kapasitas keilmuan agama yang berjumlah 9 atau penyebar agama Islam. itu yang tingkat-tingkat pasti itu. Tapi boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Tapi yang perlu dipelajari apa? Ya nanti kita kupas atau bahas bareng-bareng. Kemudian apa? Seni. Seni itu berarti apa? Di dalamnya ada seni. Kamu diajarkan seni dan sebagainya itu. Dan ada namanya sosial. Kemudian ada pertanyaan lagi. Nah, menurut kalian, Junai Songo itu kalian tahu nggak Wali Songo itu? Nah, yang pertama adalah Sunan Gresik. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kemudian yang keenam, yang tujuh. Nah, Sunan Kudus. Kemudian yang ke-8 adalah Sunan ya, dan yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati. Nah itu. Sedangkan nanti penyebutannya nanti itu apa? Sesuai dengan daerah kalian. Daerah kalian itu daerah kalian, bukan daerah kalian, tapi apa? Daerah dari biasanya yang meninggalnya, dia dibiarkan dia mana? Dia itu
dakwah di mana. Nah itu misalnya meninggalnya di mana Porojo, kadang-kala mana dari Sunan Porojo. Ada yang dikatakan apa kalau misalnya itu tinggalnya di apa Wonosobo, Sunan Wonosobo. Nah itu penyebutan seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kerja kelompok ini tujuannya apa? Ya kita belajar bersama tentang Wali Songo dengan teman-teman kalian dan nanti akan apa terbiasa dengan bahasa apa berusaha berpendapat sesuai dengan kelompoknya dan nanti akan saya bagikan ini LKPD atau lembar kerja kalian. Laksanakan. Yang pertama, tangan di atas. Tangan di atas seperti saya, kemudian goyangkan kanan, goyangkan kiri, kemudian apa? Goyangkan ke depan. Mana kedua telinga kalian? Pegang kedua telinga. Mana hidung kalian? Pegang hidung. Mana kedua mata kalian? Mana kedua tangan kalian? Nah, jadi kepilih ngarang nyekel gue. Oke, itu silakan duduk kembali. Kemudian apa? Silakan kelompok pertama maju ke depan untuk mempresentasikan tentang Wali Songo. Silakan maju ke depan kelompok pertama. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi kami, alangkah baiknya saya perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Devi Zafian Juli Cantika dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, penyajian masalah. Masalah, jika kamu hidup di masa Wali Songo, bagaimana kamu berdakwah di tengah masyarakat yang masih kuat memegang adat Hindu-Buddha tanpa menimbulkan konflik? Identifikasi masalah. Siapa saja anggota Wali Songo? Sebutkan minimal 5. Yaitu Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Apa saja tantangan dakwah pada masa itu? Tantangan dakwah pada masa itu yaitu keterbatasan media dan transportasi. Ketiga, penelitian dan pengumpulan informasi. Nama wali, penelitian dan pengumpulan informasi. Jawaban pada lampiran terpisah, saya persilahkan kepada Cantika untuk membacakan. Baik, terima kasih Retno Nasri. Wilayah dakwah Wali Songo 1. Sunan Gresik yang berada di Gresik, Jawa Timur. Sunan Ampel di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dan Sunan Bonang berada di wilayah Tuban, Jawa Tengah. Sunan Kalijaga berada di Demak dan sekitarnya, yaitu Jawa Tengah. Sunan Derajat ada di Lamongan, Jawa Tengah. Sunan Kudus berada di Kudus, Jawa Tengah. Sunan Muria berada di Gunung Muria dan Jepara, juga di Jawa Tengah. Sunan Giri berada pada Giri Kedaton, Gresik, Jawa Timur. Dan yang terakhir, Sunan Gunung Jati berada di Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih atas jawabannya. Saya lanjutkan. Diskusi dan kolaborasi. Wali Songo dan penyebaran Islam di Indonesia. Peran Wali Songo. Para tokoh Wali Songo: Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat,
Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Metode dakwah yang dilakukan yaitu pendidikan, seni dan budaya, pendekatan sosial. Wilayah dakwah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Baik, terima kasih atas waktunya. Kepada kelompok lain, silakan jika ingin memberi pertanyaan. Baik. Saya Olivia dari kelompok 2 ingin bertanya. Selain di Surabaya, di manakah jejak dakwah Sunan Ampel? Setahu saya, jejak dakwah Sunan Ampel tidak hanya di kota Surabaya, tetapi juga meluas sampai ke daerah Sukanada, Kalimantan, dan ibu kota Majapahit. Terima kasih atas jawaban dari kelompok 1. Oke, itu ya. Ya, itu jawaban dari teman kamu seperti itu. Gimana? Puas nggak? Puas? Oke. Tadi sudah disampaikan oleh teman kamu dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6 tentang pembahasan atau materi Wali Songo dan peranannya yang ada di Indonesia atau di Nusantara. Nah itu. Kemudian apa? Setelah dari ekspresi wajah dari teman-teman kalian ketika maju ke depan itu sangat semangat sekali. Berarti apa? Kalian memiliki jiwa tentang berdakwah. Nah, dan apa yang kalian sampaikan tadi itu adalah memang semuanya betul dan dapat menggugah emosional terhadap orang-orang yang membaca apa yang telah kamu sampaikan pemaparan yang ada di depan tadi. Nah, dari itu saya kasih plus semuanya bahwa kalian sudah maju ke depan dengan harapan kamu pertama itu bisa berselancar di internet, kedua bisa memberikan pembahasan tentang Wali Songo, kemudian berikutnya kamu bisa ternyata Wali Songo itu caranya dakwah seperti ini. Berarti saya harus bagaimana? Itu sudah kalian sampaikan dengan baik dan betul. Oleh karena itu satu kelas ini kita kasih plus bareng-bareng. Oke. Ini berarti saya anggap cukup. Berarti belajar kita saya anggap cukup. Kemudian kalian boleh pulang. Tapi sebelum pulang kita berdoa dahulu. Harapannya sampai di rumah tidak ada kurang suatu apapun dan nanti kamu bisa belajar di rumah. Kemudian besoknya lagi kamu bisa kembali ke kelas kita untuk belajar bersama dengan bapak ibu guru yang lain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, ya. Jalan kurang kebut. Pakai motor, jalan kaki yang lancar. Hati-hati di jalan. Oke, hati-hati. Selamat di rumah, hati-hati. Hati-hati. Oke, hati-hati. Ya, hati-hati. Hati-hati. Oke, hati-hati. Oke.